Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Ditya Nugraha. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mengucapkan salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka, dari sebelum lahir sampai saat ini, kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan, tanpa mengharap balas budi dari kita. Mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Doa selalu mereka panjatkan untuk kita. Kerja keras mereka lakukan agar dapat memberikan makan dan kebutuhan kepada kita. Tiada keluh kesah. Mereka melakukan itu semua dengan bahagia. Jika berkaca pada perjuangan kedua orang tua dalam membesarkan kita, sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua, atau dalam Islam itu sering disebut birrul walidain. Mereka sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan juga penghormatan dari anaknya. Mengenai hal tersebut, Islam sangat perhatian sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 15. Ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak semasa kedua orang tua masih hidup, yaitu mentaati semua perintahnya. Dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib atas setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti mereka berdua. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang, yaitu ibu dan bapaknya." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar dan nada tinggi agar tidak menyakiti hati orang tua. Sebab ridho Allah adalah ridho orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Selain berbuat baik, kedua anak bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali karena 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Perintah berbakti kepada orang tua tersebut tentu diikuti dengan banyak keutamaan bagi muslim yang melaksanakannya, karena dalam berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang mulia. Banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah amalan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi SAW menyebutkan bahwa berbuat baik kepada orang tua sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian apalagi? Nabi menjawab lagi, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apalagi? Kemudian jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Umur panjang dan kemudahan rizki bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan rezeki. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim atau kekerabatan. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, pintu surga yang pertengahan. Kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling pertengahan
Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan dari Abu Darda, seorang pria mendatangi beliau mengatakan, saya memiliki seorang istri, namun ibuku menyuruhku untuk mentalaknya. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua merupakan pintu syurga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud. Yang kedua itu ada ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anak. Sementara ridho kedua orang tua terhadap anak merupakan penentu seorang anak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Yang ketiga, doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang mustajab, memiliki peluang besar dikabulkan oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan hal itu. Doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Yang keempat, sebab dikabulkannya taubat. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Tidak. Apakah kamu memiliki khalah atau saudari ibu? Iya. Kalau begitu berbuat baiklah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kelima, amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua merupakan amalan mulia, bahkan termasuk amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya, kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya, selama tidak mengajak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataannya mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Oleh karena itu, mari manfaatkan kesempatan meraih kebaikan dan kemuliaan dengan berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.